Timnas Indonesia akan menjamu China pada laga ke-9 putaran ketiga Grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia awal Juni tahun 2025. Optimisme membara Timnas Indonesia, dan inilah 3 kabar baik Timnas Indonesia untuk gebuk China di SUGBK. Hai sahabat 82BM semua, semoga sahabat semua dalam keadaan sehat dan baik-baik aja. Timnas Indonesia akan menjamu China pada laga ke-9 putaran ketiga Grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia awal Juni tahun 2025. Sebagai tuan rumah, Timnas Indonesia tentu tak mau menyia-nyiakan kesempatan ini. Pertandingan Timnas Indonesia kontra China akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Jakarta pada tanggal 5 Juni tahun 2025. Masih ada waktu sekitar 8 hari lagi bagi kedua tim untuk meningkatkan persiapan. Timnas Indonesia dalam posisi lebih baik, berada di urutan keempat Grup C dengan nilai 9, dan punya kans lebih besar untuk lolos ke fase berikutnya. Sementara itu, di kubu China masih berkutat sebagai juru kunci Grup C dengan nilai 6, setelah 2 kekalahan beruntun pada periode Maret tahun 2025. Ada sejumlah kabar baik yang bisa dimanfaatkan Timnas Indonesia demi menjemput poin penuh atas China. Peluang Timnas Indonesia menuju pintu gerbang Piala Dunia 2026 masih terbuka. Hasil apik pada pertandingan terakhir dengan menumbangkan Bahrain 1-0 di Jakarta membuat kepercayaan diri pasukan Patrick Kluivert tersebut meningkat. Artinya tren positif di hadapan pendukung sendiri masih bisa terjaga saat menjamu China nanti. Musim kompetisi di level klub juga sudah usai. Banyak pemain Timnas Indonesia yang meraih kesuksesan di klub masing-masing. Dean James dan Kevin Dix misalnya, kedua pemain yang sukses meraih gelar juara bersama Go Ahead Eagles dan FC Copenhagen. Ole Romeni juga berhasil mendapat tempat di Oxford United, sedangkan JIZ tak tergantikan di Venezia. Tom Haye dan Kelvin Verdong juga menjadi andalan di klubnya masing-masing. Belum lagi deretan pemain di BRI Liga 1 musim ini yang baru saja berakhir, seperti Ricky Kambuaya dan Egy Maulana Fikri sukses bersama Dewa United, Rizky Ridho di Persija, hingga Ramadan Sananta bersama Persis Solo dan segera bertualang ke klub luar negeri. Pelatih kepala Timnas Indonesia Patrick Kluivert memanggil sejumlah pemain baru maupun wajah anyar rasa lama di skuadnya kali ini. Setidaknya ada 11 pemain yang berasal dari klub BRI Liga 1. Ke-11 pemain itu adalah Hernando Ari, Persebaya, Reza Arya, PSM, Nadeo Argawinata, Borneo FC, Rizky Ridho, Persija, Yance Sayuri, Malut United, Yakob Sayuri, Malut United, Ricky Kambuaya, Dewa United, Septian Bagaskara, Dewa United, Ramadan Sananta, Persis, Stefano Lillipali, Borneo FC, dan Egy Maulana Fikri, Dewa United. Nama-nama itu memang layak mendapat kesempatan karena merupakan pilihan utama di klubnya masing-masing, serta pemain-pemain ini sulit tergantikan. Rizky Ridho menjadi salah satu bek terbaik musim ini. Duo Sayuri bersaudara juga menyala di Malut United. Egy Maulana Fikri menemukan performa terbaiknya. Begitu juga Stefano Lillipali yang seperti terlahir kembali bersama Borneo FC akhir-akhir ini. Belum lagi pemain abroad seperti Asnawi Mangkualam yang moncer di Thailand kini mendapat kesempatan dipanggil. Faktor lainnya adalah masa persiapan yang bisa dibilang cukup bagi tim Merah Putih untuk berlatih, menyusun dan mematangkan strateginya. Berkaca dari FIFA Matchday periode Maret lalu,
Timnas Indonesia hanya punya waktu berlatih 2 hari sebelum kekalahan telak di Australia. Kali ini berbeda, Timnas Indonesia memulai pemusatan latihan sejak tanggal 26 Mei tahun 2025, dan pertandingan akan dilaksanakan pada tanggal 5 Juni tahun 2025. Artinya, ada waktu efektif 1 pekan bagi Ole Romeni dan kawan-kawan untuk berlatih keras selama TC di Bali hingga mendekati sepak bola di Jakarta nanti. Waktu persiapan yang lebih dari cukup ini setidaknya dapat membuat kebugaran pemain terjaga, mulai dari recovery setelah kedatangan dari Eropa hingga untuk memaksimalkan sesi dan porsi latihan. Di sisi lain, seluruh pemain Timnas Indonesia bisa melakukan evaluasi dengan maksimal ketika melawan China, seperti berkaca pada pertemuan pertama, Oktober tahun lalu. Skuad Garuda kalah 1-2, meski lebih mendominasi permainan. Itulah ulasan lengkapnya terkait dengan optimisme membara Timnas Indonesia, dan 3 kabar baik Timnas Indonesia untuk gebuk China di SUGBK. Terima kasih. Salam bravo untuk sahabat 82BM semua.